Ada presentasi berbakti pada orang tua dan guru yang disajikan oleh kelompok 3, yaitu Aji Pangeran. Oke, kita lihat dulu penjelasan dari kelompoknya. Nah, yang pertama di sini ada bagian kenapa D ini adalah materi kita di poin D di bab 6 ya. Berbakti pada guru. Nah, di sini sudah dijelaskan oleh kelompok 3 bahwasanya guru adalah orang yang mengajarkan, menyampaikan ilmu kepada kita, atau orang yang disebut dengan guru tidak hanya sebatas seseorang yang mengajar di lembaga pendidikan formal saja, tetapi mereka juga termasuk salah satu orang yang berjasa dalam hidup kita karena mereka telah menyampaikan dan mengajarkan ilmu kepada kita. Maka dari itu kita perlu menjaga perasaan guru, jangan sampai kita menyakiti perasaannya karena ilmunya tidak akan berkah apabila kita menyinggung hati seseorang, apalagi seorang guru. Oke. Nah, kemudian di sini ada dalil-dalil berbakti pada guru. Nah, di situ ada di hadis ya. Di sini adalah hadis yang menyatakan bahwasanya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak ulama. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Nah, di sini ketahuilah bahwasanya pengajar agama mulai dari yang mengajar Iqra sampai para ulama besar, nah mereka itu semua dipesan Rasulullah SAW untuk bisa menyayangi, kemudian mengajarkan, mendidik para santrinya. Nah, guna itu kita harus menghormati orang-orang yang telah memberikan kita ilmu. Nah, di sini ada implementasi. Nah, implementasi berbakti pada orang tua dan guru itu sama halnya kita menerapkan dalam lingkungan kita. Kita buktikan bahwasanya kita itu punya sikap hormat pada orang tua dan guru. Nah, kalau pada orang tua, salah satu cara berbuat baik pada orang tua itu adalah hormat dan taat pada mereka. Contohnya, taat terhadap nasihat yang diberikan, ya. Kemudian ketika dinasihati, tidak sebaiknya kita tuh membantah, ya, kecuali nasihat yang buruk. Nah, kemudian tidak boleh sombong walaupun sudah sukses. Tidak boleh melupakan jasa orang tua. Kemudian menggunakan bahasa yang santun, sopan saat berbicara dengan orang tua. Dan kita tidak boleh menghardik atau memberikan suara yang keras kepada orang tua. Kemudian sebaiknya kita kalau sudah berhasil merawat mereka dengan baik. Jangan kita taruh di panti jompo dan sebagainya, ya. Kemudian kita juga harus sering mendoakan mereka agar mereka panjang umur, sehat untuk kita semua. Serta kita meminta izin kepada mereka apapun bentuknya di saat kita pergi, di saat kita melakukan tugas, ya, agar tujuan kita itu jelas dan agar mereka tidak khawatir. Nah, kemudian dasar hukum, ya, disyariatkan untuk berbakti para orang tua itu juga di surah An-Nisa ayat 36, ya. Bahwasanya janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu dan berbuat baiklah pada orang tua, ibu dan bapak. Nah, kemudian kita masuk pada terhadap guru. Bagaimana cara kita menghormati seorang guru? Pertama, menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu, ya. Nah, atau biasa kita bisa mengimplementasikan 5S kita, ya. Kita bertemu dengan guru, alangkah baiknya kita menyapa, ya. Kemudian kita juga menyebarkan salam, menaati mereka. Artinya menaati mereka itu termasuk juga dalam menaati peraturan sekolah, kemudian datang tepat waktu, ya, tugas diberikan, dideadline-kan, tetap kita kumpulkan agar kita mendapat keberkahan, kebaikan bagi kita untuk bekal masa depan. Nah, kemudian bertutur kata yang halus dan sopan, ya. Walaupun kita sudah dekat dengan akrab dengan guru, kita harus juga sopan, kita berbicara dan mereka harus pantas, artinya kita harus bisa memilih kepantasan kita dalam berbicara. Kemudian siap membantu jika dibutuhkan. Nah, ketika kita diminta bantuan oleh mereka, maka sebaiknya kita membantu mereka dengan sebisa kita dan hati yang ikhlas. Nah, kemudian kita juga akan membahas ada di situ apa itu hormat pada orang tua dan guru, ada dalilnya yaitu di Quran surah An-Nahl 43. Nah, demikianlah presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 dan sudah saya jelaskan juga sebagian. Nah, untuk tambahannya melengkapi dari presentasi kelompok 3 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kita semua.